Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit mereview pesanan salah satu customer kami, sekaligus sebagai video petunjuk nanti ke depan untuk perakitan. Ini unit apa ini? Nah, ini adalah untuk perakitan odong-odong elektrik. Odong-odong itu apa ya? Ya semacam mobil mini atau untuk kendaraan-kendaraan hiburan di alun-alun dan lain sebagainya. Di sini sudah kami sediakan motor BLDC-nya, itu motor tipe mid drive dan dia ada gearnya ya, ada gear di dalam BLDC-nya. Dan ini klaimnya produsen adalah dia mampu untuk narik 1 ton klaimnya, tetapi tentunya 1 ton dengan catatan ada gear rasio. Nah ini mungkin kameranya bisa fokus ke sini. Di sini sudah ada gear yang terpasang di motornya, dan di dalamnya itu juga ada gearboxnya. Namun untuk betul-betul narik beban sampai 1 ton itu nanti butuh reduksi lagi. Bentuk reduksinya bagaimana? Jadi ini rantai, kemudian nanti rantai terhubung ke roda, gear di roda itu semakin besar gearnya, maka reduksinya akan semakin tinggi, maka itulah nanti yang bisa dimainkan. Kalau ternyata hasilnya ini kurang kuat, untuk nambah kekuatannya gear di roda dibesarin. Konsekuensinya apa? Konsekuensi speednya turun. Nah, sebetulnya kami menyarankan untuk beban yang berat dan bisa di-adjust ke depan ya, diatur-atur ke depan, itu saya menyarankan menggunakan Votol EM50. Ini seperti ini yang kami gunakan. Ini ada 2. Ini Votol EM50. Namun karena kali ini customer pengen merakit dengan budget minimalis dulu, ya kita kasih opsi menggunakan controller fix, bukan programmable. Dia support mampu di 30 ampere, artinya perform 1000 watt lah kurang lebih. Nah, sekarang kita coba tes. Ini sudah terhubung semua, nanti kita bawakan. Yang pertama controller, pedal gas ya. Ini pedal gas, dia modelnya nanti ini ditanam ke rangka, kemudian modelnya ya seperti throttle lah, tetapi ini bentuknya pedal. Kemudian BLDC, kemudian di sini sudah terpasang display. Nah, di sini alarm saya hanya gunakan untuk pengganti kunci saja, jadi nanti tidak dibawakan. Kalaupun mau request tambah alarm juga tinggal pasang saja. Ini karena di sini tidak ada kontaknya, maka saya gunakan alarm. Kemudian baterai juga saya gunakan hanya sebagai contoh, di sini menggunakan 48 volt. Controller mampu sampai 60 volt. Oke, sekarang kita coba fitur-fiturnya apa saja sekaligus kita review ya. Untuk menyalakan, karena ada di sini sudah terpasang alarm, tinggal kita pencet alarmnya, maka dia on. Kalaupun tidak menggunakan fitur alarm, nanti di sini saya sediakan ada pin namanya kontak, sudah saya tulisin keterangan kontak, 2 kabel, udah tinggal disambung ke saklar aja. Kalau disambung, maka dia akan hidup, kalau dilepas dia akan mati. Sekarang kita coba, dia sudah masuk mode speed 2. Kemudian, nah ini speed 2 ya, di kamera kelihatan ya. Kemudian saya tekan pedalnya. Nah, ini maksimal, ditekan maksimal. Speed di tampilan dia muncul 54 km/jam. Itu pun sebetulnya tampilan versi dashboard saja, bisa disetting, bisa dikalibrasi. Lalu kenapa dia masuk ke speed 2? Karena di sini ada fitur speed. Nah, ini nanti saya kasih keterangan nih, tulisan speed. Dia masih ngambang, belum tersambung kemanapun. Nah, ini kan nanti terserah kreasi dari perakitnya ya. Misal mau masuk ke speed yang lain ya, tinggal tengah ini, ground ini disambungkan ke salah satu. Sambung ke sini, dia pindah ke speed 1, kecepatannya juga pelan. Oke, kemudian kalau ini dilepas, dia masuk ke speed 2. Kemudian yang satunya itu masuk speed 3. Ini displaynya juga berubah menjadi menuju angka 3. Kita gas. Nah, dia lebih kencang lagi. Jadi ini fitur speed opsional. Kalau misalkan nggak dipakai, dia otomatis masuk ke speed 2. Tapi kalau mau dipakai, tinggal dikosletin aja. Mau ke speed 1 ya berarti ground dengan speed 1 dikosletin. Speed 3 berarti ground dengan speed 3 dikosletin. Speed 2 ya udah nggak usah dikosletin kemana-mana. Itu untuk speed. Kemudian fitur yang lain ini sudah saya kasih keterangan juga. Itu ada fitur mundur. Fitur mundur ini saya kasih tulisan mundur.
Cara mengaktifkannya bagaimana? Tinggal dikosletin saja. Ini saya contoh pakai pin ya. Saya pakai pin, dikosletin saja. Ini kan nanti bentuknya ngosletin bisa pakai saklar ya. Saklar, entah saklar injek atau saklar pencet, terserah lah. Yang penting saklar. Nah, ini tinggal disambung begini aja. Ini saya contohkan, mundur. Ketika saya sambungkan, maka dia akan berputar, mundur tetapi pelan. Ketika ini saya saklar mundurnya saya lepas, dia berhenti. Meskipun pedal gas masih saya injek, saya lepas, kemudian saya injek lagi, dia berubah lagi menjadi maju. Itu untuk fitur mundur. Kemudian fitur berikutnya ini low brake. Apa itu low brake? Low brake itu adalah untuk pengereman. Nah, mana ini low brake nya? Ini tadi mundur. Nah, ini low brake. Low brake pengereman ini opsional aja. Misal saya rem, saya hubungkan, kemudian di display muncul tanda seru, itu artinya low brake-nya aktif. Saya injak, ya dia nggak ngefek. Nah, ini silakan bisa dimanfaatkan sebagai pengaman tambahan. Apakah ada rem, ketika direm dia nggak bisa digas, atau mau dimanfaatkan untuk pengaman tambahan. Kalau di sepeda motor itu misal bisa buat standar samping atau buat saklar rem, terserah. Tapi diabaikan pun tidak apa-apa. Kemudian yang lain, ini fitur tambahannya dia ada, ini ada saya kasih tulisan lagi, soft start. Soft start ini efeknya apa? Nah, ini yang warna pink ya, sudah ada satu pasang. Kalau misalkan tidak saya hubungkan, start awal dia lebih galak. Kalau saya hubungkan, nah jadi kalau dihubungkan efeknya itu lebih galak, tarikannya lebih galak. Saya gas paksa, dia lebih galak. Tapi kalau saya lepas, nah responnya lebih landai, tapi top speednya sama. Maka ini nanti kembali ke selera mau dibuat seperti apa, karena ini bukan programmable ya, berbeda dengan yang ini. Kalau ini kan programmable, mau dimanfaatkan fitur cruise dan lain sebagainya bisa. Nah, kemudian itu saja fiturnya. Apa ya yang kira-kira masih dibingungkan ya? Untuk display, koneksi display itu cuma ada 3 kabel. Yang pertama B+, itu nanti nyambung ke kontak, saya kasih petunjuk kontak. Kemudian yang kedua itu adalah ground itu minus, bisa sambung ke sembarang minus atau ke minusnya baterai juga boleh. Kemudian yang ketiga itu data atau saya tulis kasih terangan di sini display. Di sini warna kuning ya, tinggal disambungkan. Jadi cuma 3 kabel itu. Tapi ada sisa kabel banyak dari display. Ini untuk apa? Ini adalah untuk fitur tambahan kalau teman-teman mau menambahkan ini rating kanan kiri. Ini ada rating kanan dan kiri. Kemudian 2 yang lain adalah untuk lampu jauh, ya kan? Kemudian untuk fitur lampu apa namanya? Ya intinya ini. Rating kanan kiri, lampu jauh, lampu utama, itu saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan controller. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan sistem reducer 12 volt, ya ini tidak perlu digunakan. Hanya 3 kabel sekali lagi yang digunakan oleh display, min, plus, dan data atau display itu sendiri. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat. Ini kalau speed ya mentok segini ya. Kita coba speed 3 deh. Kita coba speed 3. Oke, dia sudah menunjuk angka 3. Dia mentok di petunjuk di display sih 59 km per jam. Tetapi realitanya berapa kilometer per jam itu tergantung rasio dari gear belakang dan gear depan. Kalau rasionya semakin tinggi, maka torsinya semakin kuat, tenaganya semakin kuat, tapi top speednya juga turun. Mungkin itu. Kalau nanti ini dirasa kurang kuat, ya maka saya sarankan ganti kontrolernya menggunakan Fotol EM50S. Ini bisa dimainkan sampai 60 ampere. Dinamonya masih kuat. Ini dimainkan sampai 60 ampere, dinamonya masih kuat. Speednya juga kencang. Ini sampai 60 volt, dinamo masih aman. Motor ya, saya kadang nyebut dinamo, kadang nyebut motor. Yang dimaksud di sini BLDC-nya.
Baik, itu semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi admin, keterangan nanti kami cantumkan di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.